Oke, selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas Zin Zan Zun ya. Iya, penerbit independen dari Jogja itu kan. Betul, kita lihat sumbernya dari profil mereka, terus ada detail 3 karya awal juga yang menarik. Hmm, Misi kita nih, pengen tahu gimana sih cara mereka mengubah hal-hal sehari-hari, yang kadang ya gitu-gitu aja, atau malah sulit, jadi karya cetak yang unik. jadi zin atau buku seni gitu ya, yang bisa dipegang. Iya, bisa disentuh. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa ya ide simpel jadi karya artistik gini? Kita coba bedah bareng ya. Boleh-boleh. Jadi Zin Zan Zun ini kan lahir awal 2025. Katanya sih awalnya cuma pengen lepas dari rutinitas. Relatable ya. Iya kan, filosofi intinya tuh nyari keindahan di hal-hal biasa. Mereka percaya momen kecil itu ada kekuatannya. Bisa bikin kita bersyukur, atau senang, atau merasa terhubung gitu ya. Persis. Ah, Iya, bukan cuma kontennya, tapi zin sama buku seninya itu dipikirin banget sensasi megangnya, tekstur kertas, jilidannya, formatnya. bener juga. Kayaknya mereka emang ngamatin banget lingkungan sekitar, terus berani coba-coba material sama bentuk baru di tiap volume. Jadi, bukan cuma isi, tapi paket lengkap sebagai objek seni. Setuju. Dan mereka juga gabungin cetak digital sama teknik manual kayak sablon kan? Nah, itu nambah kesan personalnya ya. Banget. Terus ini penting, semuanya didanai sendiri loh, dari jualan. Oh iya, gimana caranya? Ya lewat pre-order biasanya, atau dititipin ke toko buku independen, ruang seni gitu. Nggak cuma di Indo, tapi di Asia juga ada. Wah, keren juga ya jaringannya. Dan mereka aktif di Jogja juga kan? Iya, aktif banget, ikut pameran kuku, pasar seni, bikin workshop zin mingguan. Sampai punya toko fisik sendiri ya. Toko Mawar itu. Betul, di Bolo Space, Kota Baru. Ini nunjukin banget kalau ini inisiatif akar rumput yang organik. Iya, kuat hubungannya sama komunitas lokal. Nah, kita coba lihat karya pertama mereka deh, Extended Warranty. Oke. Ini personal banget ceritanya, lahir dari pengalaman salah satu pendirinya yang kena PHK. Baru kerja 6 bulan padahal. Waduh, terus isinya apa? Isinya puisi sama prosa pendek gitu, tentang memori di tempat kerja lama, perasaan dia soal itu. Ini langsung kena ke intinya Zin Zan Zun ya. Mengambil pengalaman sulit jadi sesuatu yang, bermakna gitu. Pas banget. Dan cara bikinnya juga mendukung ceritanya kan? Dijilid tangan, pakai kertas yang ada teksturnya. Iya, kerasa banget handmade-nya. Nah itu, langsung ngasih kesan personal, ngedukung tema refleksinya. Jadi aspek fisiknya itu memperdalam pesannya, bukan cuma bungkus. Bener banget. Jadi inspirasi bisa dari mana aja ya, bahkan dari yang susah. Betul. Dan bisa diubah jadi seni yang bisa dirasain. Oke, dari situ mereka lanjut ke volume 2, Pale Blue Eyes. Kali ini kolaborasi. Oh iya, sama siapa? Sama ilustrator Juwita Khoirunisa. Temanya juga masih personal banget sih tentang pergulatan Juwita sendiri. Pergulatan gimana tuh? Ya, rasa hampa pas lagi bikin karya, ragu sama diri sendiri, gitu-gitu. Banyak seniman ngalamin itu ya. Terus, bentuk zinnya gimana? Nah, ini dia. Eksperimen lagi. Bentuknya akordeon, jadi kayak lipatan panjang gitu. Isinya 16 cetakan seni. Wah, unik. Dan kemasannya juga didesain khusus, kayak kotak surat kecil gitu. Oh, menarik. Jadi bukan cuma wadah ya, tapi bagian dari cara ceritanya. Iya, seolah kita diajak ngikutin alur perasaan si seniman, dari ragu sampai nemu harapan lagi. Lagi-lagi bentuk fisiknya jadi bagian penting dari narasinya ya. Betul. Nah, kalau 2 yang pertama tadi lebih ke individu, yang ketiga ini beda lagi. Gimana tuh yang ketiga? Judulnya Tes Tes Tas, Unsettled then Revolt. Unik kan judulnya? Hahaha, iya juga. Kayak bunyi apa tuh? Bunyi korek api dinyalain, katanya. Ini isinya rame, ada 11 kontributor dari macam-macam bidang. Ada penulis, fotografer, seniman, wartawan. Wah, kolektif banget ini berarti. Iya. Terus temanya apa kalau judulnya soal revolt gitu? Bukan revolt besar-besaran sih. Lebih ke eksplorasi bareng soal memori sama, percikan perlawanan kecil dalam diri kita. Simbol korek api itu ya api semangat internal gitu. Oh, jadi fokusnya ke momen-momen kecil sehari-hari yang sering kelewat tapi penting buat kita gitu ya? Oh iya, pakai apa? Pakai kabel ties warna-warni. Tahu kan pengikat kabel plastik itu? Hah? Serius? Kreatif banget. Iya kan? Nggak kepikiran aja gitu. Langsung kerasa eksperimental, kolektif, dan sedikit memberontak dari jilidan buku biasa. Gila sih idenya. Benar-benar beda. Jadi kalau kita coba simpulkan nih, Zin Zan Zun ini intinya soal transformasi ya. Transformasi dari apa ke apa?
Dari pengalaman pribadi, kayak PHK tadi, pergulatan kreatif, sampai kegelisahan bareng-bareng, semua diolah jadi objek seni yang nyata. Yang bisa dipegang, bisa dilihat. Tujuannya, biar kita, Anda sebagai pembaca atau penikmat, bisa ikut merasakan sesuatu. Entah nostalgia, semangat, atau ya sekedar pengingat buat lawan bosen gitu. Jadi, nilai penting mereka ya. Setuju banget. Jadi kayak pengingat soal pentingnya pengalaman indrawi. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga buat Anda yang dengerin. Gimana pengalaman sehari-hari Anda yang mungkin kerasa biasa aja, bisa jadi percikan ide buat bikin sesuatu. Sesuatu yang bermakna buat Anda sendiri. Iya, Zin Zan Zun ini nunjukin ada kekuatan loh di hal-hal kecil sekitar kita yang sering kita abaikan. Ada keindahan di situ. Ini mungkin ninggalin satu pemikiran ya buat direnungkan. Ngeliat usaha Zin Zan Zun ini, jadi kepikiran seberapa penting sih buat kita sekarang, di era yang serba cepat dan digital ini, buat sengaja nyisihin waktu. Waktu buat apa tuh? Ya, waktu buat bikin dan ngerasain sesuatu yang nyata. Yang bisa disentuh tangan kita, kayak Zain ini atau karya fisik lainnya. Jangan-jangan ada percikan api kecil dalam diri Anda sendiri yang sebenarnya nunggu buat dinyalain jadi sesuatu. Pertanyaan bagus buat dibawa pulang.